Bubit boleh nggak sih menyusui di atas 2 tahun atau harus disapi pas anak usianya 2 tahun? Nah, buat kalian yang masih bingung atau galau, silahkan simak video berikut ini sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal sapi menyapi. Nah, kalau kalian bingung gimana cara nyapi anak, aku udah pernah bikin video soal tips menyapi. Kalian bisa klik link yang ada di atas ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah menyapi anak itu harus ketika anaknya usia 2 tahun? Atau boleh nggak kalau misalnya lebih dari 2 tahun? Nah, kalau kita berkaca pada pendapatnya WHO, sebenarnya menyusui itu boleh-boleh aja kok di atas 2 tahun. Karena mereka nulisnya adalah boleh menyusui itu 2 years and beyond. Jadi boleh lebih dari 2 tahun atau senyamannya ibu dan bayi. Jadi kalau misalnya di atas 2 tahun bayi dan ibu masih merasa nyaman untuk menyusui, sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya disapi di atas 2 tahun gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya boleh nih disapi di atas 2 tahun gitu ya, apakah ASINYA jadi rusak atau basi? Karena banyak yang nanya, Bubit bener gak sih kalau misalnya menyusui sampai di atas 2 tahun ASINYA udah jelek gitu ya? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah enggak. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu menyusui di atas 2 tahun, ASINYA masih baik-baik saja kok. Masih tetap berkualitas, masih tetap bernutrisi. Cuman sejak bayi berusia 6 bulan, ASI kan sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan kalori harian bayi. Makanya ketika di atas 6 bulan, ibu-ibu disarankan untuk memberikan makanan pendamping ASI. Nah, sama halnya dengan ketika usia 6 bulan di atas 2 tahun, walaupun seandainya masih disusui, tapi tetap nutrisi dari makanan sehari-harinya tidak boleh terlewat. Jangan mentang-mentang karena udah kasih ASI, ASINYA udah bernutrisi, ASINYA dirasa sudah banyak makro dan mikronutrisinya, jadi akhirnya makanan sehari-harinya MPASI-nya tidak diperhatikan lagi nih kandungan nutrisi dan kalorinya. Nah, itu kurang benar. Karena walaupun masih menyusui, tetap nih kalori dari MPASI-nya harus tetap terpenuhi. Begitu juga dengan gizi mikro dan makronya. Jadi tetap nih MPASI-nya harus ada kandungan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan seratnya. Jangan karena anaknya masih menyusui terus ya udahlah makannya seada-adanya aja kan udah kenyang menyusu. Nah, itu yang kurang tepat. Nah, lantas kalau misalnya kita menyapi anak di atas 2 tahun, apakah anaknya jadi manja, jadi boboan gitu ya? Nah, memang menyusui itu kan bisa meningkatkan ikatan bonding atau ikatan kasih sayang gitu ya antara ibu dengan bayi. Tetapi tidak lantas membuat kalau misalnya anaknya disusui sampai di atas 2 tahun terus anaknya jadi nggak mandiri, anaknya jadi boboan, anaknya jadi manja, itu enggak. Jadi ikatan atau bonding antara ibu dengan anak itu beda dengan anak yang manja atau tidak mandiri. Nanti akan ada masanya ketika anaknya sudah cukup usianya, anak akan belajar mandiri. Contohnya, anak akan belajar makan sendiri, anak akan belajar pakai baju sendiri, anak mungkin nanti akan sekolah sendiri gitu ya, kita nungguin di luar. Itu adalah salah satu cara untuk melatih kemandirian anak gitu. Jadi it's okay, gak apa-apa menyusui di atas 2 tahun, tidak akan membuat anak menjadi manja gitu. Nah, lantas ada dampak negatifnya nggak sih kalau misalnya kita menyusui sampai di atas 2 tahun gitu ya? Kemungkinan adalah karena kalau kita menyusui itu kan hormon di dalam tubuh kita akan terpengaruh oleh hormon ASI. Sehingga kemungkinan besar dampak yang terjadi kalau misalnya kita menyusui sampai di atas 2 tahun ya kemungkinan menstruasi kita juga akan tidak teratur gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita menginginkan nambah anak lagi nih karena udah jaraknya udah 2 tahun, nah itu mungkin akan sedikit lebih lama prosesnya karena kita akan menunggu hormon-hormon di dalam tubuh kita stabil. Cuman hormon setiap orang itu kan berbeda-beda ya, jadi hormonku dan hormonmu bisa berbeda. Ada orang yang walaupun menyusui tetapi dia tetap menstruasinya teratur gitu. Ada juga yang walaupun sudah tidak menyusui tapi menstruasinya masih jarang-jarang karena hormonalnya itu masih belum balance. So, soal hormon ini memang dikembalikan ke masing-masing orang gitu ya. Jadi jangan terpatok, waduh nanti kalau aku menyusui sampai di atas usia 2 tahun berarti aku nggak subur-subur dong, karena belum tentu. Itu tetap tergantung hormon masing-masing orang. Cuma salah satu efek samping dari menyusui adalah memang membuat perubahan pada siklus menstruasi. So, itu tadi penjelasan soal boleh nggak sih kita menyusui sampai di atas 2 tahun, apakah hasilnya jelek, apakah bikin bayi manja. Jawabannya adalah boleh-boleh saja ya. Jadi prinsipnya adalah senyaman ibu
dan senyaman bayinya gitu. Karena kadang-kadang ada bayi yang setelah 2 tahun juga dia udah nggak mau menyusu gitu, atau ada ibu yang mulai tidak ingin lagi untuk menyusui bayinya karena udah 2 tahun, kayak anaknya udah 3 tahun ketika menyusui di luar gitu kayak udah nggak enak gitu di tetangga. Nah berarti itu sudah tidak nyaman. Ibu-ibu bisa mulai menyapi anaknya. Ingat, menyapi itu aku sarankan untuk bertahap, karena menyapi dengan cinta itu nanti hasilnya lebih bagus baik untuk bayinya maupun untuk kita. Jadi kalau menyapi itu, kalau misalnya secara bertahap itu biasanya akan mengurangi nyeri pada payudara. Sekali lagi, kalau kalian masih bingung gimana caranya menyapi, aku sudah pernah bikin videonya, kalian bisa tonton habis nonton video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga proses menyapinya lancar. Selamat menyusui, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!